Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel aku, channel yang membicarakan tentang GERD, anxiety, terus asam lambung. Ya, aku lebih ke arah anxiety-nya ya, karena kalau menurut aku sih yang aku rasakan adalah benerin dulu si kecemasannya, benerin dulu cara kita berpikir, anxiety-nya dibenerin dulu. Jadi yang lain-lain tuh akan mengikuti gitu. Kenapa aku bisa ngomong begitu? Karena setelah aku kena anxiety ini bolak-balik bolak-balik ke UGD dan dokternya bilang aku cuma sakit asam lambung, ya kan. Dan yang aku rasakan setelah aku tahu bahwa GERD itu adalah ada sesuatu asam lambung yang naik ke kerongkongan, itu namanya GERD, ya kan. Jadi aku ngerasain bahwa GERD ini aku sebenarnya udah lama gitu loh, udah lama banget, udah bertahun-tahun lalu banget udah GERD gitu ya. Cuma kan posisinya GERD ini kan kalau pada saat kita GERD terus aku sadar kan, oh ini pasti cuma gara-gara salah makan, makan terlalu pedas, makan terlalu asam gitu. Jadi dietin dulu tuh selama masih GERD gitu kan, dietin dulu tuh, minum garam Himalaya lah, terus minum obat antasida lah atau promah lah gitu kan. Terus GERD-nya hilang, udah tuh makan sambal lagi, gila-gilaan lagi makannya. Terus kira-kira 8 bulan, 9 bulan kemudian GERD lagi kan kayak gitu. Nah jadi aku pas begini nih, pas sakit yang kayaknya rasanya terus-terusan seperti ini kan setelah adanya si anxiety ini ya, di bulan Februari tahun 2021 kemarin baru ada anxiety di dalam diri aku. Itu yang bikin jadi penyakitnya ini jadi kayaknya parah banget. Jadi asam lambung ya, asam lambung itu parah segala macem. Dan ternyata setelah aku makin kesini makin menyadari bahwa oh my god, gue tuh asam lambung udah dari lama kali gitu kan. Gue GERD tuh udah dari lama. Oh begini. Jadi ceritanya aku makin parah kesehatan badannya karena pikiran. Karena ya sehat itu ya benar-benar dari pikiran juga gitu loh. Makanya orang yang sakit-sakit kanker, orang yang sakit-sakit parah-parah itu kan dokter bilang semangatnya harus dinaikin dulu, semangat hidupnya, terus pikirannya positif sehingga nanti penyakit akan hilang. Aku juga ada kenal tuh dulu seseorang ya, aku nggak enak kasih tahu namanya, tapi ibu-ibu dia, dan dia ikut komunitas salsa. Jadi aku dulu juga pernah ikut komunitas salsa. Aku baru tahu dari dia bahwa dia sembuh dari kanker loh Bu, kanker stadium berapa ya aku lupa, pokoknya kanker. Jadi caranya dia adalah dia ikut salsa, ikut nari-nari, pokoknya segala macam dia jalanin, kegiatan-kegiatan segalanya dia jalanin supaya pikirannya rileks gitu. Dan pada saat dia pikirannya rileks, pada saat dia pikirannya positif, justru disitulah dia bisa melawan si kanker itu, tau kan? Gitu loh. Apalagi kita yang cuma asam lambung, hello, please deh, gitu kan. Asam lambung kan, aduh itu nggak ada sekecil apanya kanker, Bu, gitu. Jadi kita harus kuat, kita harus sehat. Di video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari video aku yang terbaru sih ya, video-video yang sebelumnya. Oh ya, ini dari beberapa komentar-komentar masih banyak banget yang ngomong, "Kak, aku sesak, Bu, aku sesak napas, gimana caranya?" Pokoknya masalah sesak napas ini kayaknya masih itu banget deh, masih yang lumayan nomor satu gitu ya. Semuanya nomor satu sih, kalian nomor satu, sesak nafas semua nomor satu. Jadi gini, buat kalian yang masih sesak nafas, caranya adalah pernapasan diafragma. Jadi pernapasan di perut, pernapasannya di perut sini, tuh di perut sini. Gimana ya caranya ya? Dari beberapa mentor GERD, aku kan udah nonton channel-channel banyak ya sebenarnya kayak ginian, juga baca-baca juga banyak gitu loh. Buku juga aku baca, Bye Bye Anxiety. Jadi sebenarnya pernapasan diafragma ini, pernapasan perut ini sangat membantu buat kalian yang sesak nafas gitu loh. Cuma memang caranya dari setiap mentor-mentor itu aku lihat dari hitungannya gitu kayak agak beda-beda dikit lah sebenarnya. Tapi sebenarnya intinya adalah pernapasan diafragma. Jadi gini, pada saat kalian tarik napas, perutnya dikembungin, tahan, lalu keluarin. Perutnya dikempesin. Tarik nafas, perutnya dikembungin, keluarin nafas, perutnya dikempesin gitu. Jadi ada beberapa mentor yang tarik nafasnya 4 kali misalnya, tahan 5 kali, lalu keluarin 6 kali. Ada
Ada juga mentor yang tarik nafasnya cepat, misalnya tahan 3, keluarin 6. Ada juga yang kalau kamu mau ke arah lebih lebih ilahiyah gitu, lebih ke agama, bisa juga tarik nafas tahan 3, tahan 4, tahan 5, boleh. Kita ulang lagi ya, tarik nafas la ilaha illallah, boleh. Tarik lagi la ilaha illallah. Pada dasarnya napas ini, napas si diafragma ini adalah pada saat tarik nafas perut dikembungin, tahan, pada saat keluarin nafas perut dikempesin sekempes-kempesnya. Atau kalau kamu udah lakukan ini sampai agak pusing, mungkin 5-6 kali agak pusing udah. Tapi dibiasain juga sehari-hari napas biasa aja pakai perut. Cara napas pakai perut gimana? Ya nafas biasa, tapi pada saat kamu tarik nafas perut dikembungin, pada saat kamu keluarin nafas perut dikempesin. Tapi dengan cara biasa-biasa aja gitu. Ini aku tadi pakai napas perut, itu sama sekali nggak ada sesak-seseknya, itu ringan banget jadi napas kamu. Itu solusi buat yang kalian yang napasnya sesek ya. Jadi dibiasain napas pakai perut, enak loh. Napas pakai perut itu, aku dari channelnya Eric Wibowo tuh belajar juga tuh bahwa napas pakai perut gampang banget. Nah awal-awal dulu zaman aku masih sesak nafas, masih kelingan segala macam, nah aku napas pakai perut tuh. Dan akhirnya sekarang juga jadi agak terbiasa, enak kok napas pakai perut, nggak harus. Jadi kalau kita napas pakai perut, ininya tuh nggak gerak dadanya. Coba deh kalau kalian rasakan pada saat kalian napas perut diafragma tadi, pegang dadanya, dada tidak boleh bergerak. Dada tidak boleh bergerak, jadi cuma perut aja gitu. Napasnya santai aja. Jadi supaya napasnya tuh nggak berat gitu. Itu buat pernafasan ya. Terus Masya Allah bener banget Mbak. Semoga kesembuhan cepat nular. Amin ya Allah. Semoga kesembuhan aku cepat nular sama kalian ya semuanya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku juga sudah berani, mantap Bu. Setelah ketemu channel ini dan Suyono Listrik aku berani. Oh iya nih channel Suyono Listrik. Oh ini kayaknya banyak banget penggemar Pak Suyono Listrik yang ada di channel aku, karena ada beberapa yang kayak sampai debat loh, kayaknya membela banget channel Pak Suyono. Jadi gini, aku baru tahu channelnya Pak Suyono Listrik bener-bener dari beberapa komentar setelah aku udah sembuh begini, alhamdulillahnya gitu. Jadi aku buka channel Pak Suyono Listrik, memang itu bagus banget, motivasinya bagus banget. Kalian juga harus ke situ tuh, channel Pak Suyono Listrik bagus banget. Cuma masalahnya aku telat aja lihat si channel Pak Suyono Listrik. Jadi Pak Suyono itu menggabungkan antara sisi kesehatan sama sisi ilahiyah gitu, ke sisi keimanan, sisi agama. Itu bagus banget. Memang semuanya tuh harus disinkronisasi sehingga kalian bisa menyadari bahwa semuanya ini datangnya dari Allah dan bisa menerima semua takdir Allah. Itu bagus banget. Coba deh kalian ke channel Pak Suyono Listrik ya. Terus setuju Mbak supaya kita ikhlas menerima ujian dari Allah. Bener banget. Salam sehat Mbak dan tetap semangat. Kalian juga harus semangat loh. Terus apa nih? Alhamdulillah semakin sehat ya Mbak. Ayo rekan-rekan yang masih tersugesti beban negatif, bergerak terus melawan keterpurukan. Jangan mau didikte dengan sensasi ya, bener juga. Tapi kalau aku sih lebih suka bahwa semuanya ini diterima. Kalau aku ya, kalau caranya kalian melawan, aku sih kayaknya kurang setuju. Tapi kalau memang itu membuat kalian menjadi lebih baik ya nggak apa-apa juga. Makanya kan aku bilang, lihat channel-channel motivasi anxiety yang ada gitu di YouTube, kamu lihat semuanya deh, percaya deh sama aku. Nanti kalian bisa improvisasi sendiri tuh cara kesembuhannya. Aku juga gitu, dari beberapa channel aku liatin, akhirnya aku berimprovisasi sendiri. Cara aku sehat nih begini. Setelah aku merasa sehat, aku udah jauh lebih baik, bisa mengendalikan semua anxiety aku bikin video. Kenapa? Karena aku kepengen ini juga jadi jalan kesehatan buat kalian yang sakit anxiety gitu. Karena kan penyakit ini bener-bener menguras pikiran, menguras tenaga.
Aku tuh kadang-kadang sampai mikir gini ya, buat kalian yang cowok-cowok, yang laki-laki, bapak-bapak yang harus mencari nafkah untuk anak istri, terus punya penyakit kayak gini, ya Allah gitu, astagfirullahaladzim, kasihan. Makanya aku bikin video ini supaya kalian juga bisa compare gitu loh. Kalian juga bisa menjadi jalan kesembuhan, bisa dapat ilmunya dari beberapa channel. Terus kalian bisa mengimprovisasi sendiri bagaimana caranya kalian sembuh dengan secepat-cepatnya, dengan segera sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus terima kasih Bu Olisa Istiqomah sudah terus memberikan ilmu. Mau tanya Bu. Oh ya, terima kasih Bu Olisa ya. Istiqomah sudah terus memberikan ilmu. Mau tanya Bu, kalau ibu sekarang makan sehari sudah 3 kali ya Bu? Lalu rasa lemasnya sudah hilangkah? Mohon dijawab ya Bu, terima kasih. Oke, sekarang aku makan, ya udah lama sih aku makan, ya udah nggak 3 kali sehari malah. Aku pagi tuh biasanya cuma minum madu 2 sendok makan, kadang 1 sendok makan. Terus makan telur rebus, biasanya aku gitu. Terus minum air putih yang banyak. Aku biasanya gitu malah kalau pagi-pagi. Nggak selalu aku harus makan nasi, sekarang. Maksudnya setelah aku udah jauh bisa menguasai anxiety udah berapa bulan ini gitu. Terus siang aku makan biasa makan nasi, terus ya makan nasi sekarang porsi aku sih udah biasa, udah nggak didikit-dikitin lagi, udah porsi biasa aku makan gitu kan. Terus ya ada ngemil-ngemil sore biskuit atau apa, kadang aku nggak ngemil juga sih, nggak apa-apa. Nanti jam 6:30 abis maghrib, jam 6:30 jam 7 aku udah makan malam, biasanya gitu, makan malam dengan porsi yang biasa juga. Ya alhamdulillah aku sih sekarang semuanya udah berjalan biasa-biasa aja, udah kembali ke kehidupan normal gitu. Kalaupun aku bilang ada sensasi begini gitu, ya itu aku kan cerita tentang masa lalu. Kalaupun masa sekarang, ada nggak sih sensasi aku? Ada kadang-kadang kalau lagi makan pedes. Kalau lagi makan pedes, terus lagi makan ya jorok-jorok, terus makannya agak kenyang sedikit, yang memang ada sensasi jujur. Tapi itu ngintip doang sensasinya, cuma kayak sup gitu, seliwetan. Terus aku yang sensasi nih gitu. Oh berarti nih kalau aku udah sensasi, oh berarti nih lambungnya lagi mulai nggak bener nih. Nah kalau udah kayak gitu aku stop tuh makannya, jangan dibanyakin lagi, udah cukup nih, udah kenyang nih lo nih, jangan makan lagi gitu. Atau yang tadi apa, minum apa atau makan apa, oh nggak cocok tuh makanannya, nggak cocok tuh minumannya gitu. Jadi kalau orang yang sudah mengklaim bener-bener dia udah sehat dari asam lambung ataupun dari sensasi, aku bingung juga ya, karena gini, aku makan sambal kan tadinya gila banget. Pokoknya aku makan di luaran yang udah pedes banget, aku tuh sering bawa cabai rawit merah dari rumah, jadi dibikin lagi cabai untuk letuk-letukin, untuk misalnya makan nasi goreng, udah pedes nih teman-teman aku bilang, tapi di tas aku emang sengaja bawa cabai rawit untuk bisa meletuk-meletukin lagi. Segila itu aku makan sambal gitu loh. Dan sekarang aku ya nggak berani kayak begitu, takut gitu loh. Terus aku juga pernah nonton di channelnya Erick Wibowo. Jadi beliau bilang dia minum kopi hitam bisa, tapi pada saat minum kopi susu, nah dia kambuh. Nah menurut kamu gimana? Itu udah sembuh banget atau belum? Gitu loh. Terus Rohimat Jaya Saputra pernah juga. Jadi suatu hari dia sedang habis makan tuh siang-siang, terus dia agak tidur-tiduran sambil main handphone, terus dia tidur, bangun-bangun dia sosok napas, terus sensasi segala datang, cuma dia udah tahu bahwa itu kan cuma sensasi gitu loh. Jadi dia berusaha untuk menguasai dirinya, berusaha untuk menerima sensasi itu. Terus dia bilang dia minum air agak hangat gitu. Terus maaf agak jorok, keluar kentut lah gitu loh. Terus nafasnya mulai dia pakai pernapasan diafragma itu, pernapasan perut. Terus akhirnya dia bisa mengendalikan semua si lambungnya itu. Menurut kalian itu udah sembuh atau belum gitu? Jadi kalau aku ya bilang, lambung ini kalau kalian udah pernah kena asam lambung ya udah harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Kalian harus tahu makanan mana yang harus kalian makan atau enggak. Makanya makanan tuh ya makan aja semuanya, nanti tinggal dicatat yang mana yang enggak cocok buat kamu. Tapi kalau aku memang ngambil selametnya, ngambil mudahnya, karena aku tahu kayak coklat nggak bagus untuk dimakan, asam lambung, coklat jangan, sawi jangan, kol jangan. Nah itu tadinya aku pantangin dulu tuh semuanya. Baru setelah aku udah sembuh, udah lebih sembuh, nah dikit-dikit aku coba lagi, bener nggak sih gue coklat nggak boleh. Nah aku makan coklat
sekarang ini ya nggak apa-apa. Kalau dulu ya agak keluar gas apa segala macam, sekarang makan coklat ya nggak apa-apa gitu loh. Sawi masih aku belum makan. Kol aku udah makan mulai sedikit tapi sempet yang keluar gas lambung, cuma yang bersendawa, tapi nggak apa-apa, aku nggak apa-apa juga gitu. Terus apalagi ya, pokoknya makanan-makanan kamu coba semua. Kalau kamu udah mulai agak lebih baik, coba semua makanan. Setelah itu kalau ada timbul sensasi ataupun ada gas lambungnya naik, ya kamu tinggal catat aja gitu. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu ya. Nah kemarin tuh aku sempat minum kopi susu. Banyak jangan, sedikit boleh. Nah gitu. Kalau Erik Wibowo kan nggak bisa minum kopi susu, dia kopi hitam biasa. Nah kalau aku kayaknya masih agak boleh, tapi jangan banyak. Ya udah 10 menit ya. Oke, tinggal satu lagi ya. Udah 10 menit, nanti kamu bosan. Ini ada pertanyaan mau tanya, Mbak, kalau minum konsumsi B kompleks, vitamin B kompleks ada efek sampingnya nggak? Setahu aku vitamin B kompleks itu tidak ada efek sampingnya, karena kalau kita kelebihan vitamin B, dia akan keluar dari air seni gitu. Makanya air seni kita sering, aku tuh kalau minum vitamin B kompleks, air seninya jadinya warnanya kuning cerah. Cakep banget warnanya, kuning cerah gitu. Jadi vitamin B kompleks itu larut dalam air gitu. Terus ya ini tadi malam, Bu, apa Ibu sudah sembuh? Ya keadaan aku kayak gitu. Aku udah berani pergi ke mall, udah berani bersosialisasi, aku udah berani nyetir sendiri kemana-mana, udah berani, alhamdulillah. Ya keadaan aku gitu ya. Kalau kita udah kena asam lambung gitu ya harus ada pantangannya tetep. Jangan semuanya dilosin lagi, nanti bisa bahaya lagi gitu ya. Terus, Bun, pernah tidak kuping berdenging dan sensasi seperti vertigo? Pernah. Lihat video aku tentang keliengan. Terus video aku yang apalagi, ada deh video-video aku bagaimana waktu itu aku pikir aku vertigo. Pas datang ke dokter ternyata kata dokter itu bukan vertigo. Setelah udah melewati beberapa tahap cara dokter untuk mengetahui itu vertigo atau bukan, akhirnya tahu bahwa itu memang bukan vertigo, bener-bener asam lambung. Asam lambung juga bisa bikin kayak keliengan jadi vertigo kayaknya, kesannya, padahal nggak vertigo. Mall di Makassar harus pakai kartu vaksin, jadi nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Berarti kamu belum vaksin, makanya nggak berani ke mall. Vaksin dong. Aku udah vaksin, alhamdulillah udah 2 kali, udah mantap lah pokoknya lah, nggak ada masalah apa-apa. Ini cuma caranya kamu untuk menguasai si anxiety kamu aja. Nggak apa-apa, vaksin aja, bagus kok vaksin. Terus ada yang minta aku untuk bikin live dengan Pak Suyono Listrik. Aduh, Pak Suyono Listrik, yuk kita bikin live, Pak. Gitu ya. Jadi gini, jujur aku juga nggak bisa bohong ya. Makanya kan aku bilang channel-channel apa aja yang bisa bikin aku, waktu itu aku gabungin ilmunya sehingga aku bisa jadi sembuh seperti ini gitu ya. Terus dibarengi juga dengan dengerin ustadz berbicara tentang kehidupan ini, bagaimana takdir Allah, takdir baik, takdir buruk, itu harus kamu sadari juga, harus kamu dengerin juga gitu ustadz. Jadi untuk dengan kolaborasi dengan Pak Suyono Listrik, mudah-mudahan, aku juga nggak ngerti gimana caranya. Aku juga baru nonton video beliau tuh 1 atau 2 biji, itu juga nggak sampai habis karena kan ada suggest dari beberapa komen yang nonton Suyono Listrik gitu kan. Akhirnya aku nonton, oh ya begitu gitu loh. Dan nggak sampai habis juga aku nontonnya gitu. Maaf nggak sampai habis. Ada 2 video gitu, cuma aku lupa video yang apa aja. Jadi mungkin ya nanti ya, aku juga nggak tahu cara menghubungi Pak Suyono gimana, aku juga nggak ngerti. Mudah-mudahan nanti misalnya Allah mengizinkan ya kita bisa live bersama dengan Pak Suyono Listrik gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa komentar kalian seperti biasa, siapa tahu bisa memberikan kesembuhan bagi teman-teman kita, bagi orang banyak. Terus komentar yang positif-positif aja ya. Terus sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat videonya. Aku doakan kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.